Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Kiranya kita semua dipenuhi sukacita. Untuk melengkapi sukacita kita hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo, hari Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025. Sesuai dengan bacaan leksionari hari ini, bacaan terambil dari Kitab Kejadian pasal 41 ayat 14 sampai dengan ayat 16 dan surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, bimbinglah kami dalam keterbatasan kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu yang menghidupi kehidupan kami. Dan biarlah kami bersandar dan selalu memuliakan Engkau. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 41 ayat 14 sampai dengan ayat 16, firman Tuhan berbunyi, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Firaun." Bacaan kedua, Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ayat 17 yang berbunyi, "Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai makanan dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, 'Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang,' tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berbicara tentang iman, maka hari ini tema atau topik renungan kita adalah iman yang hidup. Banyak orang berkata bahwa perbuatannya dapat menyelamatkan dia. Dan jika kita membaca kitab Yakobus atau surat Yakobus, mungkin beberapa di antara kita berkata bahwa surat ini sebagai perlawanan Alkitab bahwa dengan perbuatan manusia dapat diselamatkan tanpa iman. Di sini saya mau mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Yang pertama adalah, apa itu iman? Sesungguhnya iman itu adalah pemberian Allah atau anugerah bagi kita manusia. Dan oleh karena itu anugerah, maka kita harus merespon anugerah Allah itu dan karya Roh Kudus yang menghidupi iman di dalam diri kita setiap hari. Maka respon kita terhadap karya Allah, yaitu iman yang telah diberikan kepada kita, harus terwujud di dalam perbuatan kita setiap hari. Maka Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yang kedua,
iman yang hidup. Berbicara tentang iman yang hidup, ini adalah iman yang berpusat pada Tuhan sendiri. Karena berbicara tentang iman yang hidup adalah tindakan sukarela dan sikap seseorang yang menaruh perhatian penuh pada Allah dan mengizinkan Allah untuk menentukan tindakan-tindakannya. Maka ketika kita percaya penuh pada Allah, maka kita akan mengundang Allah untuk menentukan tindakan kita. Seperti yang kita baca di dalam Kejadian pasal 41 ayat 14 sampai dengan ayat 16, di sana kita temukan Yusuf. Yusuf percaya penuh kepada Allah dan dia mengizinkan Allah untuk menentukan tindakannya. Ketika seseorang percaya penuh pada Allah, maka tidak mungkin ia meninggalkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak mungkin ia menjauhkan Allah di dalam setiap tutur katanya. Sama seperti Yusuf, ketika ia mengasihi Allah penuh, maka perbuatan-perbuatan kasihnya dia nyatakan kepada orang yang tidak mengenal Allah seperti Firaun sekalipun. Yusuf melayani dengan baik, menunjukkan kasihnya. Yang ketiga adalah iman yang hidup akan menghidupi perbuatan baik. Kalau kita perhatikan bacaan kedua, Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 17 tadi. Di sana kita temukan di dalam ayat 15 dan ayat 16, ada orang Kristen mula-mula yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sayang sekali perbuatannya tidak mencerminkan Tuhan Yesus. Apa arti iman mereka? Apakah perbuatan mereka tidak tercermin pada iman yang ada di dalam diri mereka? Atau dengan iman yang mereka miliki, yang adalah anugerah Tuhan, tidak menghidupi perbuatan mereka? Maka Bapak Ibu yang terkasih, iman yang ada di dalam diri Bapak Ibu dan saya, itu harusnya menghidupi perbuatan baik kita terhadap siapapun, kemanapun dan dimanapun kita pergi dan berada. Selalu perbuatan baik itu tercermin dari iman kita. Karena iman kita hanya kepada Tuhan Yesus, hanya kepada Allah yang hidup, yang telah berbuat baik dan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Tidak ada hal yang lain yang kita contohi. Dia yang telah berbuat baik pada kita. Maka marilah kita hidup di dalam iman percaya kepada Allah, di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah menunjukkan kebaikannya penuh kepada kita. Agar hidup kita, perbuatan kita di tengah-tengah dunia ini selalu mencerminkan kebaikan Tuhan untuk memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, kasih setiamu sungguh nyata bagi kami. Maka biarlah firman Tuhan yang kami renungkan ini boleh menuntun dan menguatkan hidup kami di sepanjang hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan atas diri kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan dan usaha kami, atas studi anak-anak cucu-cucu kami, atas penata layanan gereja-gereja di GKI Klasi Solo. Dan biarlah melalui semuanya itu, nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.